Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini bertemu dengan Pak Wali yang sangat fenomenal, yang selalu membuat heboh di dunia maya ataupun di dunia nyata, tapi kerjanya luar biasa. Malam ini kita bertemu di Malang Jos, ya. Pak Wali, izin saya buka masker. Oke, ya. Ngapunten. Assalamualaikum Pak Wali. Pak Wali, ngapunten, malam ini sudah bertemu untuk acara Malang Jos, teman-teman. Malang Jos ya? Malang Jos. Jadi Malang itu kita memang Jos ya. Malang selalu Jos. Malam ini kita mau membahas beberapa fenomena yang terjadi di Malang, tapi ada yang menarik Pak Wali kemarin itu dari statement Pak Wali tentang micet. Apa sih Pak Wali micet itu menurut Pak Wali? Saya sendiri micet itu kan ya enggak. Jadi berangkatnya enggak ngerti lah ya. Jadi berangkatnya gini. Saya perintahkan pada Pol PP. Jadi tolong ada penertiban rumah-rumah hunian, rumah kos. Nah, setelah itu menjaring beberapa orang, terus ditanya, ya, ternyata pakai apa? Di sana menjaring beberapa orang itu yang secara norma dan agama tidak dibenarkan. Dia satu kamar, terus berdua, tidak ada ikatan suami istri. Saya kira ini semua agama kan melarangnya kan. Terus itu terjadi tidak satu titik tapi beberapa titik ya, dan di semua kecamatan. Nah, terus waktu itu bilang ke saya ini bla 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 bla, dikirim videonya. Oh ya, ternyata dia rata-rata mereka ada istilahnya open BO gitu ya. Open BO itu nggak tahu, pokoknya open BO gitu ya. Terus pakai apa? Pakai micet tadi. Micat apa micet saya nggak tahu. Terus hari pertama terus tegakkan terus. Itu lebih kami dapatkan lebih dari ya 20 sampai 25. Dia menyampaikan pakai aplikasi itu. Ya. Akhirnya saya ingin bukti kayak gitu ya. Iya. Sehingga pada waktu saya dengan istri ada kegiatan ya, diundang oleh salah satu Forbinda. Setelah itu saya bilang, dah nanti kita kepingin tahu buktinya ya. Setelah itu bergerak kepada di suatu tempat. Di suatu tempat kita bergerak di sana. Ternyata itu ada tiga pasang. Dua pasang ya. Tapi satu orang laki, ada dua perempuan. Ya. Satu orang laki, dua perempuan. Asalnya 4. Satu kamar. Satu kamar itu satu laki, dua perempuan. Ada yang satu laki, satu perempuan. Wow. Yang ini lucu, yang satu laki, dua perempuan. Akhirnya saya tanya, kenapa ya? Karena yang temennya ini belum laku katanya. Sehingga ngajak. Ya, ini harus ya, harus bermain bertiga gitu. Ya. Sudah 2 bulanan kalau salah. Sudah 2 bulanan. Terus ayo kita gencarkan lagi. Waktu itu saya datang sendiri dengan istri ya. Sampai selesai sampai pukul berapa? Pukul 2-an gitu. Terus kami lakukan terus menerus. Rata-rata ya Allah luar biasa, astagfirullahaladzim, kok gini ya Malang saya gitu. Akhirnya saya ya dapat WA dari si ini Pol PP, izin Bapak, ini Pak Camat minta dibelajari gitu. Jadi saya tidak instruksikan awalnya, Pak Camat lagi ini Pak dibelajari ini untuk memantau ya. Micet. Begitu sudah belajar gitu ya, setelah besoknya di salah satu kecamatan ya, saya bersabar kecamatan Kedung Kandang waktu itu, semalam dapat 10 atau 15. Wow, satu kecamatan. Iya, itu 2 titik kalau salah. Itu yang sedang memang terjadi. Ya memang, iya, memang. Apalagi yang nggak ketahuan yo. Ya, itu hanya satu itu 2 titik kalau salah. 2 tempat itu. Akhirnya ya sudah ngalir aja lah. Pada waktu upacara, tolong Pak Lurah ya, awasi pemondokan ya.
Iya. Saya kemarin tuh Pak Camat itu sudah informasinya sudah install Kemicat untuk ngawasi kan gitu ya. Supaya nanti bisa menertibkan. Ini penertiban rumah-rumah pemondokan yang tidak sesuai dengan aturan kita. Nah, jadi kayak kos-kosan gitu ya Pak Wali ya. Pada waktu saya apel hari Senin itu saya sampaikan gimana Pak Lurah diawasi ya. Itu Pak Camat sudah itu sudah memantau, tolong dibantu Pak Camat itu. Karena begitu di titik itu ya terjadi demikian, maka Pak RT Pak RW-nya datang dipanggil. Berarti kos-kosan ya Pak Wali? Iya, jadi tidak kos-kosan saja, tapi ada seperti ya kayak rumah kontrak. Ya, rumah kontrak atau kalau saya sebut nanti tidak enak ya. Iya. Jadi yang sudah profit ya, yang harian, kos harian dan seterusnya itu. Nah, setelah itu pada waktu upacara saya sampaikan gimana dibantu itu ya. Ternyata waktu itu ada yang namanya teman media, Sanjang Pak tadi kok bicara micat, ada perintah, tidak perintah, tapi saya sampaikan ya untuk memantau itu terserah si Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah juga nangkep itu dan terus bekerja, karena ketika ada kejadian itu mesti dihadirkan Pak RT, Pak RW, Pak Lurahnya juga dipanggil. Ya, setelah itu keliling terus, ternyata luar biasa ya Allah, dan bahkan ngeri anak-anak. Malam Jumat kemarin ya, malam Jumat pas nisfu Sa'ban itu, saya keliling lagi. Jadi saya habis sudah teman-teman keliling, saya habis sholat Qiyamul Lail, saya waktu pukul 12 sudah bangun sama istri, terus karena nisfu Sa'ban kita sholat dan seterusnya. Terus saya lihat WA, loh, makanya karena ada teman-teman mahasiswa juga yang terjerat. Jadi ada 9 pasang kalau nggak salah kemarin. Terus yang open BO itu mahasiswa tidak open BO dengan pacarnya masing-masing. Terus ada yang open BO itu sekian itu. Saya datang ke sana, itu satu titik dapat 15. Satu titik, bayangin kalau benar-benar razianya semua rata ya nggak bisa bayangin kita. Tadi pagi saya dapat, karena dia wajib lapor kan, karena orang anak ini terjerat sudah 2 kali, dia udah open BO, sampaikan Pak luar biasa, sekarang turun ya, begitu digencarkan ini pendapatnya dia turun karena orang udah pada takut gitu kan ya. Jadi sebetulnya ada efek lah, saya kira ini kita pressure karena saya seorang pemimpin yang diberikan amanah oleh Tuhan melalui pilihan masyarakat. Tanggung jawab saya itu bukan hanya kepada masyarakat tapi pada Tuhan. Ketika saya tahu ada demikian dan saya biarkan, maka nanti pertanyaan oleh Tuhan, gimana kamu tanggung jawabnya Ji, kan itu. Maka semangat saya itu ya. Pak Wali, sudah pernah nyoba aplikasinya berarti jenengan sendiri maksud saya? Oh enggak. Belum pernah? Enggak pernah Mbak. Nanti dikiranya kalau nomor padahal itu kan katanya ya. Iya. Suruh daftar nomor itu ketahuan, saya enggak. Jadi saya memang dikirimi ini Bapak caranya apa? Mereka transaksi. Jadi saya dikirim mereka caranya transaksi itu bla 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 gitu. Dikirimi, oh ya Allah gini ya. Jadi udah vulgar kan? Udah vulgar. Cara-cara yang dipromosikan, dipasarkan tuh ya. Mereka memasarkan dirinya tuh. Nah ini ada lagi ya penelusuran open booking oleh media. Nih lah yang ini yang tadi nyampaikan luar biasa. Bukan ini yang barusan tadi. Ini yang tadi. Yang wajib lapor. Oh ya Allah. Terus miris, masih anak-anak dan ya, masih banyak anak remaja. Yang tadi usianya masih ya, ada yang kalau kejadian di Kedung Gandang itu ada usia 14 tahun. Ada yang dia dijual oleh pacarnya alasannya. Ada waktu itu anak Jawa Barat, insya Allah dan alhamdulillah kita bisa nyadarkan dan dia pulang. Kita telepon keluarganya, tapi bilangnya kepada keluarga ya tidak dia melakukan ini ya, anak tersesat gitu aja. Tapi dia pulang dan alhamdulillah
ini bentuk-bentuk dan upaya kami untuk membuka tabir remang-remang ya, remang-remang kan luar biasa bebasnya. Media medsos. Ya. Awali waktu di media itu kan ada semacam judul ya, instruksi lurah dan camat harus. Oh enggak, saya tidak. Nah, Ya, ini bahasa. mungkin bahasanya judul atau memang instruksinya Pak Wali? Nggak ada instruksi saya. Oh. Tapi silakan aja dia memaknai. Iya. Karena biasanya kalau Pak Wali itu karena pimpinan menyampaikan tolong ya, ini dipantau gitu. Mereka sendiri, seperti saya tidak pernah memerintahkan Pak Camat untuk, tapi mereka belajar asalnya. Terus dari sana dia bekerja, ya. Karena camat dan lurah itu sewaktu-waktu ketika saya panggil jam 2 tolong kalau kejadian mesti datang. Ya, seperti kemarin yang saya sampaikan malam Nisfu Sa'ban itu, saya sampai pagi Mbak, sampai pukul, jadi saya subuh itu masih di ini karena untuk interogasi. Ketika kita temui mahasiswa maka saya telepon orang tuanya. Tolong Bapak dibina ini anak-anaknya gini ke depannya supaya gini. Ya, terus kalau memang dihadirkan pemiliknya itu kita panggil, disadarkan, tolong ditertibkan ya. Karena orang ini tua penyakit dipanggil masyarakat. nggak Pak Wali? Untuk anak-anak yang terjaring itu orang tuanya dipanggil? Kalau mahasiswa ya. Kalau PU enggak ya. Iya. Kita kena wajib dan nanti ada persidangan. Kalau mahasiswa biasanya alasan mereka apa Pak Wali? Yang suka sama suka. Oh. PO Ada itu yang kalau melayani berapa orang berarti suka semua atau memang yang penghasilan? Yang ada yang kemarin anak Jawa Barat sama-sama mahasiswanya, tapi mahasiswa bukan di sini. Karena dia daring, dia bisa kuliah dengan di mana-mana. Itu dia nyari pasarnya di Malang. Oh, sama ini Pak Wali. Sekarang kan media menyorot micat ya. Yang orang tidak tahu micat aja mungkin beberapa teman saya juga tidak tahu. Dengan statement Pak Wali kemarin kan sangat viral di mana-mana ya. Itu apa bukan seperti mempromosikan? Ada orang yang beranggapan ini tambah wong gak ero mali ero. Tapi kalau saya sih beranggapan ya memang sebagai orang tua harus tahu untuk mengawasi anak-anaknya. Kalau pandangan Pak Wali? Kalau saya itu sejak dulu Mbak, saya masih kuliah, itu memandang bahwa ilmu itu bebas nilai. Jadi kalau dari segi filsafat ilmu itu ilmu bebas nilai. Seperti orang yang ini belajar kunci ya, bagaimana dia nanti kalau ada kunci macet dia akan membantu. Bagi orang yang baik ya, ada moral force di sana, tentu digunakan yang baik. Ada minta tolong, dia bisa ada pintu yang tertutup ya, kuncinya hilang, dia bisa bantu. Tapi dan mungkin untuk bekerja ya. Tapi bagi mereka orang yang tidak punya moral force, nuruti nafsunya, maka kunci untuk mencuri kan gitu ya. Ibarat pisau ya, bagi orang yang moral force-nya ya bisa memasuk sana, yang namanya pisau digunakan untuk yang baik. Tapi bagi mereka yang tidak terbangun attitude yang baik, bisa disalahgunakan. Jadi saya memang mengajak Mbak, sesuatu yang dianggap tabu, tapi ini harus tahu. Betul. Ya, mohon maaf saya dulu sudah menyampaikan juga bahwa pendidikan seperti pendidikan, contoh aja ya, dulu rame, saya pernah menyampaikan sex education itu pendidikan seks mulai sedini mungkin dipelajarikan anak. Agama kita itu mulai kecil sudah mengajarkan tentang itu. Bagaimana? Contoh aja najis ya. Antara perempuan dengan anak laki itu kan tidak sama, mukhafafah dengan mutawasitoh ya. Artinya kenapa mesti dijelaskan oleh bapak atau orang tuanya? Nah, karena perempuan tuh gini-gini, karena laki itu udah bicara seks loh Mbak ya. Tapi kadang-kadang kita bicara seks kata oh itu tabu, jangan gini kan ya. Iya. Nah, inilah yang mungkin harus kita buka bersama-sama ya. Tinggal bagaimana kita memandang itu. Yang namanya disrupsi digitalisasi tadi, ada yang bermakna baik, tapi ada yang bermakna tidak baik lah. Hemat saya ketika kami buka demikian, kita harus melek semua Mbak. Kita harus hati-hati, anak kita harus kita kasih pendalaman, keyakinan, ketauhidan. Bagi saya yang beragama Islam, tanamkan itu ketauhidan bahwa kamu di mana-mana ini ada gini ya. Ya, itu proses Mbak, namanya manusia kan. Ya, satu sisi memang ada malaikatnya, satu sisi ada setannya. Tapi terus digerakkan untuk ke arah sana. Kalau upaya Pemkot untuk aplikasi ini sendiri gimana Pak?
karena aplikasi itu bukan domain kami ya. Jadi Kok negara pakai pun ya, aplikasi ini, negara Pak? pun saya kira juga tidak punya otoritas untuk itu. Tapi begitu ini sudah saya buka ya, maka kementerian saya kira juga sudah membuka diri. Gitu ya. Ya, jadi ini sebetulnya kan persoalan-persoalan udah lama, tapi orang-orang juga tidak mau nyampaikan. Lah, saya sampaikan kemarin ada yang tanya, apakah benar ini udah darurat? Gimana jenengan nggak bilang darurat, Mas? Satu titik Sehari 10. aja satu orang itu minimal ada yang ngelakuin sampai 10 minim. Paling banyak kemarin disampaikan sampai 15. Satu orang. Mulai pagi ya. Rodok. Terus ada yang satu itu usianya, ada yang usia sudah 23 si ceweknya. Dia terus terang, pelanggan kamu umur berapa? Kemarin ada yang umur 14. Pelanggannya Ya, umur 14. yang laki umur 14. Berarti ceweknya umur 22. berapa, Pak, semalam? Lu enggak, maksud saya, ya itu Bukan, ada yang maksud ya saya, 5-7 berarti anak kali. 14 tahun ini kan pegang uang. Nah, ini yang harus Bukan hati-hati. yang pelanggannya itu, Pelanggannya. yang lakinya itu umur 14. Iya, berarti kan pegang uang. Iya. Nah, ini kan anak Uang umur dari 4 mana? Nah, anak 14 tahun ini kan biasanya jajan Dia dari orang masih- tuanya, sudah Dia bisa masih jajan. SMP ya, itu masih SMP. Wow, ngeri. Terus bilang loh, pernah paling itu umur berapa? Dia baru SMP kelas 1. Bayangkan ya. Nah, itu artinya kan kita harus waspada. Ketika saya buka demikian, masyarakat sudah melek bahwa inilah kondisi dan kita tidak bisa menyalahkan digital ya. Tapi bagaimana kita menjaga anak-anak kita ya, kita kuatkan. Semua agama saya kira melarang untuk itu ya, bukan agama Islam saja. Saya udah tanya kepada semuanya bahwa semua agama melarang. Lah, negara, pemerintah harus hadir, tidak harus memutus ya, kita menutup diri, tidak ya. Tapi bagaimana identitas dan karakter bangsa kita kuatkan. Satu lagi, Pak. Ada 2 sih, kurang 2. Terakhir, sebenarnya prostitusi di Malang itu sebenarnya mengkhawatirkannya dan bagaimana, seberapa mengkhawatirkan dan bagaimana cara untuk membatasinya, Ya. antisipasinya, untuk mengantisipasi. Kalau saya memang semuanya sudah ini saya bahasanya gimana Pak, sudah darurat sekali Mas. Kenapa? Sangat Karena darurat, benteng ini, maka tugas saya saat ini adalah bagaimana membentuk anak-anak ini ya mempunyai karakter ya. Betul. Ya mohon maaf, saya beragama Islam. Kenapa yang Luqmanul Hakim itu tidak nabi ya, orangnya juga jelek ya. Dia hitam pekat, yang bicara itu yang kelihatan hanya sorot mata dan giginya saja, tapi diukir dalam sebuah ayat ya. Kenapa? Karena cara mendidik anaknya yang luar biasa. Bahasanya adalah wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Penanaman iman dulu. Jadi kamu syirik ya, kamu iman kepada Tuhan dimanapun kamu, Allah tahu, Tuhan tahu. Tapi cara penanaman itu kan dogma, Mbak. Tapi bahasanya wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya. Berdialog dengan anak-anak ya, jadi tidak boleh nekan tuh anak dengan ketakutan, tapi ada rasa anak itu nyaman ya. Bahasanya cara panggilnya ya bunaya duhai anakku ya. Artinya ini yang kami tanamkan. Saya gini ini saya sampaikan Mbak pengalaman saya kepada kiai ketika ketemu MUI, tolong Yai ini tugas kita luar biasa ya, ketemu dengan teman-teman pendeta, teman-teman pastor, teman-teman romo ya, yang di agama Hindu, Buddha, kepercayaan saya sampaikan ini tugas kita. Ini moral bangsa, masa depan bangsa kita adalah dari anak-anak kita nanti ke depan bagaimana. Generasi. Ini tugas kami Mbak, caranya supaya untuk membentuk itu. Yang konkret juga kami nertibkan Mbak, rumah-rumah hunian yang demikian kami panggil pelan-pelan, tolong ya dipantau. PHRI dukung sepenuhnya ya. PHRI Pak Agus kemarin udah telepon karena kita udah izin, Pak nanti sewaktu-waktu kami akan lakukan itu ya. Siap ya. Terus Pak Dwi yang PHRI provinsi juga udah nyampaikan, terima kasih Pak Wali. Kami juga sampaikan jangan macam-macam ya, nanti itu merusak ya, merusak.
yang namanya PHRI sendiri. Jadi sudah kami kula nuwun kepada semuanya. Nih, jadi selain kepada para kiai, para ulama, para tetua ya, tadi pendeta, romo ya, pastor maupun dari Buddha, dari Hindu, Konghucu kepercayaan saya sampaikan. Selain itu kami menertibkan tadi ya, rumah-rumah pemondokan itu. Okay. Satu lagi Pak, ya. Yang selama jenengan menjabat itu kan selalu beberapa kontroversi ya. Terus sebenarnya bagus, tapi namanya ada orang yang terima atau tidak, sehingga ada beberapa yang tidak apa ya Pak, biasa kan wong seneng wong enggak. Tapi ada yang lucu Pak, yang di medsos itu kan banyak hashtag Ajurji. Nah, tapi ya Pak, Ajurji menurut Pak Wali itu bagaimana? Jadi saya tidak pernah mohon maaf ya, saya tidak berbuat itu tidak pernah melihat apa akibatnya. Saya punya keyakinan bahwa yang saya lakukan itu benar. Ada mungkin hashtag Ajurji, CUKJ ya, Goblokji ya. Belum CUK kan banyak. CUK kan ada CUK itu, cuma saya kan tidak bisa membahasakan. Saya CUK ya. Ji ya. Satu, saya tidak pernah bersuudzon pada mereka. Karena mungkin dimensinya yang tidak sama, Mbak. Jadi dia memandangnya tidak sama dengan kami. Jadi kontroversi itu satu sisi saya tidak menyalahkan beliau karena itu juga warga kami. Bisa jadi karena literasi belum masuk ke sana. Contoh ya, contoh mungkin seperti jalan berlubang ya. Terus dibuat loh. Mereka kadang-kadang juga tidak tahu ya bagaimana proses ya. Jalan ini berlubang karena apa, dan jalan itu milik siapa. Contoh barusan aja ada jembatan yang gantung ya. Iya. Terus wah ini gimana, kepala daerah dan seterusnya. Usut ternyata jembatan itu belum masuk menjadi barang milik daerah, harus punya provinsi. Ya, bukan yang kemarin mungkin milik perorangan, Mbak. Belum diserahkan ke kita. Oh, yang baru ini kemarin ya. Belum lagi jalan-jalan milik itu. Jadi saya yang harus menjelaskan, OPD harus menjelaskan. Jadi masyarakat biar literasinya utuh, sehingga mungkin tidak menyalahkan. Itu ketika literasi tidak sampai ke sana. Yang kedua, bisa jadi dimensinya, cara pandangnya berbeda. Ya, dengan kami. Maka kami tidak pernah marah, dan bahkan saya punya kemarin itu ada yang ya menghujat saya, akhirnya beliau telepon saya, maaf Pak Wali, gini saya sampaikan, jenengan tidak punya salah pada saya. Ya. Saya itu punya kebiasaan setiap mau tidur ya, saya itu selain berdoa, baca Fatihah sesuai dengan agama yang saya gini, minta ampun kepada Allah, berdoa untuk orang tua, untuk anak-anak. Yang terakhir biasa saya ngabsen, Mbak. Iya. Orang-orang yang mungkin pernah bully saya dan lain sebagainya, ya Allah ampunilah mereka ya. Karena hibah ya, namimah ya, menggunjing, adu domba itu kan tidak boleh dalam agama. Sebelum klarifikasi, betul. Ya Allah ampuni ya Allah ya. Karena sebelum dia minta maaf saya sudah memaafkan beliau. Nah, ketika dia minta maaf itu jenengan tidak punya salah, Mas. Ayo ya bangun bersama-sama. Ya mungkin cara pandangnya tidak sama. Ketika udah satu pandangan, itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga, saya itu tidak pernah suudzon dengan kejadian. Ya, suudzon dengan kejadian itu karena orang yang menggunjing saya, ya, mungkin dengan lisan atau dengan tangan, ya. Iya. Kalau dengan tangan, kalau tidak digerakkan oleh Tuhan kan tidak mungkin dia bisa, ya. Kalau dengan lisan, kalau tidak dikuasakan oleh Tuhan juga tidak bisa. Ketika saya harus marah kepada orang itu, ya, sama dengan saya marah kepada Tuhan. Jadi saya kunci gitu, Mbak, karena Allah pernah menyampaikan asa antakrahuna syai'an fa khairul lakum. Bisa jadi apa yang tidak kau suka itu ada sesuatu yang baik. Jadi selalu saya husnudzon dengan kejadian. Luar biasa. Jadi tidak mikir, Mbak Maneli, saya tidak mikir wah ada Ajurji, CUKJ, Goblokji. Ya memang yang penting saya tidak melakukan husnudzon itu tadi ya. Ya contoh dulu saya makan apa? Bebek. Iya. Kan rame ya. Rame. Padahal saya itu tidak mau. Bebek itu saya tidak mau. Tapi karena ini UMKM, saya
supaya dia terekspos ya, dan alhamdulillah dia laris ya. Perkara orang ini tidak etis dan lain sebagainya, itu mereka yang tujuan niat saya adalah untuk itu ya. Kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Iya, betul. Jadi itu intinya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan kali ini. Saya tidak ingin ya membuat kegaduhan ya. Karena orang yang membuat kegaduhan itu kan jelas tidak dibolehkan oleh agama. Tapi kita sebagai warga negara ya, lebih baik memang kita harus selalu tabayun, klarifikasi. Ketika ada ini gimana, klarifikasi dulu. Tapi saya pun juga seandainya ada teman-teman yang kurang cocok dengan saya, itu dinamika. Saya sama sekali sampai saat ini, sekecil apapun saya tidak pernah dendam pada orang, tidak pernah marah ya. Ketika dibully ya, itu resiko imam itu kan gitu Mbak. Politis, ya, betul. Kalau imam itu kalau pakai kaos mesti wah ini imam itu kaos, tapi makmum pakai kaos kan biasa gitu. Iya, betul. Kalau dalam sebuah jamaah di sholat. Pak Wali, saya minta satu kesan untuk Pak Wali, untuk anak-anak muda Kota Malang tentunya yang sekarang darurat konstitusi. Ini kan miris, saya sebagai ibu juga sangat miris karena generasi kita ini masih panjang, generasi bangsa kita adalah anak-anak, apalagi Kota Malang ini adalah miniaturnya Indonesia, yang dimana apa yang terjadi di Kota Malang pasti didengar sampai di mana-mana. Mungkin ada pesan Pak Wali sedikit aja untuk generasi kita, khususnya Kota Malang. Ya, Bung Karno pernah menyampaikan ya, bahwa memang penentu bangsa ya, bagaimana Indonesia ini bisa menjadi mercusuar dunia itu adalah gantung muda-mudi kita, pemuda-pemuda kita. Kalau saya belum tentu ya, karena usia sudah tua, belum tentu nanti besok, lusa atau kapan ya, tapi secara akal itu lebih pendek usianya ketimbang anak-anak kita semua. Maka saya minta kepada seluruh anak-anak muda, tolong identitas diri kita kuatkan. Bung Karno pernah menyampaikan ya, Trisakti itu salah satunya adalah menjadi kekuatan kita semua adalah berbudaya, berkepribadian ya, berkepribadian dalam budaya. Ya, jadi kita ini harus punya kepribadian dalam budaya kita. Oke, macam-macam yang masuk ya, kita tidak bisa menepis ya dan mengelak dari dunia saat ini, sudah masuk pada dunia informasi dan digital. Tapi ayo anak-anakku sekalian, bahwa kita sebagai warga negara yang memoral, beragama, tentu sebelum menjalankan sesuatu ingat bahwa itu pasti ke depan anak-anakku sekalian akan menjadi apa bahasanya gedun itu kecewa ya. Karena itu tidak baik. Dan seterusnya bukan anak saja ini Mbak Nelly, tugas kita orang tua. Oh, betul. Ayo kita awasi, karena tugas mendidik itu sebetulnya bukan dikasih di guru, tapi adalah kita di orang tua. Pendidikan pertama itu di rumah. Di rumah. Lah bagi ASN ya, bagi pemerintah, bahwa panjenengan ini dibayar oleh negara, oleh rakyat, ayo ya saling memberikan informasi yang baik, mengawasi ya, yang nanti akan kita berikan pada masyarakat yang terbaik. Saya kira gitu Mbak. Masih. Matur nuwun Pak Wali. Kami dari tim Malang Jos mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun yang tidak berkenan di hati para teman-teman dan pemirsa yang khususnya dimanapun. Kami dari tim Malang Jos mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.